Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok juru selamat. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Salam sejahtera Sobat Sonak Sapora. Kembali berjumpa dengan Sonak Sapora dalam suasana menyambut Natal. Bersama dengan saya Pendeta Andri Purnawan dan para personil Sonak Sapora yang tentu sudah kita kenal. Dan momen ini menjadi begitu spesial karena Natal yang akan kita jalani dalam situasi yang penuh keprihatinan ini akan menjadi Natal yang bermakna. Bukan hanya Natal yang mendatangkan kegembiraan, tetapi mengolah kegelisahan menjadi sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengar lagu-lagu yang bukan hanya nyanyian, tetapi firman, penghayatan teologis yang dibahasakan dalam bahasa yang tak dapat terwakili kata, yaitu musikalitas Sonak Sapora. Manusia lupa cinta, hatiku tergetar, cintaku hanya Maria seorang. Misteri terjadi dalam hidupku, misteri terjadi dalam hidupku, misteri pesan malaikatku akan lahirkan seorang putera Yesus, sang anak Allah. Maria mengandung akan lahirkan. Bagaimana mungkin seorang putera bernama Yesus? Misteri terjadi dalam hidupku, misteri terjadi dalam hidupku, misteri membingungkan. Tinggalkan di kau, biar kau sendiri bersama Allah.
kuasa yang butuh cinta. Oh Yesus, anak Allah yang maha tinggi, pemberi damai, sucikan cinta kami, sucikan cinta kami. Lagu ini berjudul Maria dan Yusuf. Kalau boleh tahu, saya pengen tanya ke Cik Stasia. Lagu ini diciptakan tahun berapa, Cik, oleh Om Nyok? Maria Yusuf nih kalau nggak salah 1988, 19 sekitar segitu. Saya lihat di momen-momen itu rasanya Om Nyok itu sangat produktif ya, menciptakan banyak lagu ya, antara tahun 87 sampai 90-an. Betul. Kira-kira kenapa itu, Cik? Ada momen apa dalam kehidupan seorang pendeta Abdi Widyadi? Kok beliau itu begitu produktif menciptakan lagu-lagu yang menurut saya ajaib lagu-lagunya itu. Ada momen apa itu di masih bisa mengingat nggak? Masih bisa merekonstruksi nggak? Waktu itu saya umur berapa? Iya. Itu kalau 88 itu berarti saya baru kelas 1 SD itu. Ya, kecintaan beliau terutama terhadap musik dan Sonak Sapora. Dan pada saat itu memang Sonak Sapora lagi giat-giatnya untuk pelayanan. Jadi banyak sekali beliau tuh menciptakan lagu-lagu yang dibutuhkan pada saat khotbah terutama. Salah satunya Maria dan Yusuf ini Maria ya. dan Yusuf. Ini lagu ini ceritanya tentang apa sih, Cik? Ceritanya tentang Kok seperti kemelut gitu ya? Iya, kemelut batin Maria dan Yusuf. Wow, keren banget. Ini kalau saya mencoba menafsirkan lagu ini, judulnya saja sudah menarik. Yang bikin menarik adalah nama Maria disebut pertama. Oh, itu sudah subversif banget secara kultur, itu counter culture. Karena biasanya kan laki-laki disebut dulu. Tapi memang dalam peristiwa Natal, itu aktor utamanya Allah yang mengaruniai Maria. Yang biasanya oleh orang Protestan itu agak sungkan-sungkan memberikan kredit pada Maria yang merupakan simbol kesucian, ya, keperawanan. Dia dinubuatkan dalam kitab para nabi, dan ada seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus itu pernah membuat sebuah pernyataan yang menarik. Kegagalan Hawa itu ditebus oleh ketaatan Maria. Ketidakpercayaan Hawa itu dipulihkan oleh iman dan ketaatan Maria. Dan menurut saya ini sangat menarik karena aktor utama dalam kisah Natal itu justru perempuan. Di tengah dunia dan kultur yang banyak makin seksis ya, di mana perempuan itu dipinggirkan, laki-laki justru dipilih oleh Allah sebagai pendamping perempuan. Ini kayak dibalik gitu kan, selama ini kan perempuan itu pendamping laki-laki, penolong laki-laki. Tapi dalam peristiwa Natal, Yusuf yang adalah laki-laki itu dijadikan penolong Maria. Sebab tanpa kehadiran Yusuf, Maria yang mengandung dari Roh Kudus itu akan dicap sebagai pezina, anaknya akan dicap sebagai anak haram. Tetapi karena dampingan dan pertolongan Yusuf, Yesus lahir diterima sebagai seorang rabi. Dan yang menarik juga dari lagu ini, saya menafsirkan, Om Nyok ini luar biasa, bahwa kisah Natal itu bukan hanya kisah yang menyenangkan, tetapi lahir dari kemelut seperti kata Cik Stasia tadi. Dan yang ngaransemen siapa nih musiknya nih? Yang aransemen tuh Pak Paul Nugraha. Termasuk musik interlude-nya segala? Ya. Wow, tadi waktu interlude tuh dengan raungan gitar, singkup-singkup, drum bass, keyboard, itu saya merasakan banget bahwa Yusuf dan Maria ketika mendapat amanat Natal itu menjalaninya dengan hidup yang penuh kemelut. Jadi Natal itu bukan hanya soal sukacita,
tetapi juga soal jiwa yang bergelut, penuh kemelut. Dan kemelut itu merupakan bayaran atas damai sejahtera yang sejati. Selanjutnya lagu apa ini, Cik? Selanjutnya ini adalah malam sekitar Yesus lahir. Bungkus. Sekitar tengah malam di saat Yesus Kristus lahir. Berdebar gemetar, bertanya apa yang terjadi. Sekitar tengah malam di saat Kristus Yesus lahir. Seluruh isi bumi mengerang berkaca melihat siapa diri. Apa salahnya, apa dosanya, karya jahatnya. Apa salahnya, apa dosanya, karya jahatnya. Siapakah dia yang mampu bebaskan salah
Sonak Sapora, lagu Malam Sekitar Yesus Lahir ini sangat menarik dan punya dimensi teologis yang sangat mendalam. Kalau orang bilang Pendeta Abdi itu adalah seorang teolog pembebasan, iya. Tetapi di sini saya juga melihat seorang Pendeta Abdi Widiadi adalah seorang pecinta Tuhan yang sejati. Dia menggunakan diksi-diksi yang menjerit, mengerang, menggemaskan, dan dilawankan itu dengan bebaskan salah, bebaskan dosa. Sesungguhnya lagu ini menurut interpretasi saya adalah bicara tentang inkarnasi Allah yang maha tinggi yang menubuh. Kristus adalah inkarnasi Allah. Dan kalau kita melihat di dalam penghayatan teologis kita, inkarnasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, Allah menubuh dalam semesta. Semesta sesungguhnya adalah pancaran kemuliaan dan kuasa Allah. Yang kedua, Allah dalam Kristus menjadi manusia yang tidak terbatas, mendaging menjadi sesuatu yang terbatas, tetapi ia tidak pernah kehilangan hakikat kealahannya. Maka di titik itu Pendeta Abdi menegaskan bukan hanya spiritualitas pembebasan, tetapi ortodoksi iman, bahwa Yesus penebus, pembebas, juru selamat. Dan yang ketiga, yang sering kali kita lupa, sesungguhnya Allah kini dan di sini juga berinkarnasi. Dalam siapa? Tubuh Kristus adalah gereja. Dan lagu tadi mengingatkan kita bahwa sebagai pengejawantahan Kristus, penubuhan Kristus, Kristus tidak bertubuh sekarang. Kristus adalah kita. Maka karya pembebasan, karya pengampunan, karya solidaritas itu harus didaratkan. Dan Natal hanya akan bermakna jika kita punya semangat yang sama. Sama seperti para Majus dan Gembala. Majus dan Gembala, dua tipe manusia, yang satu di atas, satu di bawah, satu pengarah, satu pelaksana. Majus sang hartawan, Gembala tanpa harta. Majus sang pemikir, Gembala tanpa pikir. Majus sang penguasa, Gembala tanpa kuasa. Keduanya dapat cerita datangnya sang maharaja. Keduanya sambut datangnya dia, keduanya pun sujud menyembah. Manusia pembebas derita datang di dunia. Teman manusia pembebas derita datang di dunia.
Engkaulah gembala penjaga domba, Majus tubuh putih, gembala tubuh hitam, Majus punya dunia, gembala tidur di tanah. Keduanya dapat berita datangnya Sang Maharaja. Keduanya sambut datangnya Dia, keduanya pun sujud, keduanya pun sujud, keduanya pun sujud menyembah. Majus dan gembala, dua entitas yang seolah-olah berbeda tetapi disatukan dalam anugerah. Dan lagu ini menunjukkan wajah Yesus yang inklusif, wajah Allah yang merangkul semua, yang kaya dan yang miskin, yang putih dan yang hitam, yang empunya dunia atau yang tidak punya apa-apa. Tapi menurut saya juga ada kesamaan antara Majus dan gembala. Siapa yang bisa tebak kesamaannya apa? Dapat berita, oke. Ibu Butet, Bu Pauline ngomong dapat berita ya. Apalagi kesamaannya? Majus dan gembala. Saya mau bayangkan gini. Majus maupun gembala, mereka tidak pernah diinjili, ya toh. Mereka tidak pernah mengikuti sakramen, mereka tidak pernah disambut dengan teknik penyambutan jemaat dengan hospitality yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengalami yang namanya digital ministry, tetapi mereka itu mau datang kepada Tuhan. Nah, kita sekarang ini dalam suasana yang masih dikuasai keprihatinan. Ada banyak orang itu yang maunya dilayani, dijemput, dibaik-baiki, mendapatkan kabar sukacita, itu baru mau datang kepada Tuhan. Kalau enggak, orang tidak mau datang. Sesungguhnya kita harus malu loh pada Majus dan gembala kalau sampai seperti itu. Dan hebatnya Om Nyok sudah mengartikulasikan pesan ini. Saya jadi makin sadar bahwa Om Nyok itu dalam karya-karya ciptanya dia sangat futuristik. Lagu-lagunya ini akan menjadi lagu-lagu dengan pesan yang sangat abadi. Bahkan dalam lagu selanjutnya tentang Yesus terlahir miskin pun itu ada pesan yang luar biasa. Kita dengar dulu lagunya. Malam itu hening dan sepi, di kandang hewan telah terjadi seorang perawat lahirkan bayi. Mengapa bisa terjadi? Hai dengarlah keagungan misteri, Keagungan misteri, Roh Tuhan menaungi Roh Tuhan menaungi
Di kandang lahir seorang bayi, siapa yang penuh misteri ini, dan mengapa bisa terjadi? Hai dengarlah, bayi itu sang raja, Bayi itu sang raja, raja segala raja, raja segala raja, yang miskinkan, yang dimiskinkan. malam itu hening dan sepi. Misteri suci sudah terjadi. Miskin raja yang agung dan suci telah lahir bagi umat dunia. Dia lahir bagi kita yang miskin. Dia lahir bagi yang menderita. Dia lahir bagi yang ketakutan. Dia lahir bagi orang tertindas. Bayi kudus, lahirlah di hatiku, Lahirlah di hatiku, lahirlah di jiwaku, lahirlah di jiwaku. jadikan aku manusia baru, lahir baru. Yesus adalah raja segala raja yang dimiskinkan. Ini kalimat yang kontroversial nih. Raja segala raja yang dimiskinkan. Tapi saya yakin Om Nyok tidak bermaksud memfitnah Allah Bapa sebagai seorang bapak yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Divine child abuse. Karena salah satu tuduhan terhadap teologi salibnya Anselmus itu misalnya ya, bahwa Allah itu menuangkan amarahnya kepada Yesus, itu salah satu kritiknya adalah, wah,
Kalau teori pengorbanan begitu, bahwa Yesus itu menjadi sasaran amarah Bapa, Yesus itu dimiskinkan oleh Bapa, berarti sang Bapa itu adalah seorang abuser bagi anaknya. Nah, Allah macam apa yang menindas anaknya sendiri yang layak dipercaya? Saya yakin Om Nyok tidak sama sekali bicara tentang Yesus Raja, segala raja yang dimiskinkan karena ditindas oleh Bapaknya, bukan. Tetapi itu merupakan simbol bahwa Om Nyok itu punya empati yang sangat besar pada orang miskin. Dan bagi Om Nyok, orang miskin itu bukan hanya karena malas. Orang miskin itu bukan hanya karena mereka tidak beruntung. Tetapi kemiskinan itu adalah dampak dari kejahatan struktural manusia. Jadi kalau sampai ada orang miskin, ia sesungguhnya merupakan korban struktur yang memiskinkan dan menindas. Dan dibalik Yesus lahir miskin itu, Om Nyok mau mengatakan bahwa seorang Yesus yang kita rayakan di masa Natal ini adalah juga seorang divine co-sufferer. Sang Allah yang turut menderita bersama dengan manusia. Bukankah sesungguhnya kita semua miskin? Bukankah sesungguhnya kita semua tersesat? Dan kita semua adalah yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Allah memiskinkan dirinya untuk menjadi sama dengan kita semua. Dan bukan hanya itu, lagu selanjutnya adalah Yesus lahir di Surabaya. Tapi sebelum kita mendengarkan Sonak Sapora memainkan lagu yang unik ini, Yesus lahir di Surabaya. Ini saya tidak tahu apakah Om Nyok terpengaruh Pak Andar Ismail atau Pak Andar Ismail terpengaruh Om Nyok. Karena Pak Andar Ismail itu pernah nulis tentang andaikan Yesus lahir di Jakarta, kalau tidak salah, dalam salah satu seri ceramahnya. Tapi saya kira-kira Cik Stasia tahu enggak, ini lagu diciptakan tahun berapa nih? Agak lupa saya kalau yang ini. Ya. 1990-an kali. Tahun 90-an ya. Kalau misalnya ini diciptakan tahun 90-an, saya juga lupa Pak Andar nulis seandainya Yesus lahir di Jakarta itu tahun berapa. Tapi saya menganggap dua sosok ini, dua pendeta sepuh yang menjadi idola saya ini, baik pendeta Andar Ismail atau pendeta Abdi Widyahati, ini orang-orang yang selalu berpikir kontekstual. Jadi Kristen itu bukan berorientasi kepada budaya Yahudi atau berorientasi pada budaya Barat. Sejauh yang saya kenal, Om Nyok itu adalah seorang yang punya misi mengindonesiakan Kristen tanpa harus mengkristenkan Indonesia, karena mengkristenkan Indonesia itu sangat ambisius dan merusak kreativitas ilahi atas negeri yang diciptakan oleh Allah yang begitu indah. Keberagaman Indonesia itu menurut saya adalah anugerah. Tapi mengindonesiakan Kristen itu nampak dari Yesus lahir di Surabaya. Nah, Surabaya ini semua yang di sini Sonak Sapora orang Surabaya sih. Semua ya, berarti ya bisa dikatakan. Wah. Siapa? Itu yang mana? Dharma. Dharma orang mana Dharma? Sumba. Oh, Dharma orang Sumba ya. Sudah berapa lama di Surabaya? Ada 21 tahun. Oh. Tapi Pak Nono lupa bahwa sebetulnya orang Surabaya itu nggak ada yang asli. Nah, ya toh? Saya yo Kediri asli ini. Dalam sejarahnya Sunda Galuh, wah, ini ngomong apa sejarah Mojopahit sedikit nih. Dulu Surabaya itu namanya Sunda Galuh. Sunda Galuh itu adalah tempat pelabuhan di mana para migran, orang datang dari mana-mana berkumpul. Jadi kalau ditanya penduduk Surabaya asli itu ada enggak? Tidak ada. Jadi kita semua adalah pendatang. Dan secara teologis, kalau bahasanya Paulus, kita ini disebut paroikos. Paroikos itu kaum pendatang. Bahwa gereja adalah kaum pendatang. Dan kita tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa kita ini citizen. Menetap, kondisinya sudah aman, sudah baik.
Dan lagunya Om Nyok, Yesus lahir di Surabaya itu membuat saya membayangkan kira-kira Yesus lahir di Surabaya, celukane sopo ya? Iya. Siapa? Yusno. Iya. Cak Yus. Dan ini menurut saya imajinasi yang sangat kreatif, berani, tetapi juga sekaligus menunjukkan intimasi, keintiman Pak Nyok dengan Yesus. Ia bukan hanya menyembah Yesus yang adalah seorang Yahudi, tetapi ia menyembah Yesus dalam kemanusiaannya yang bahkan merasuk. Bahkan Yesus itu ia imajinasikan juru selamat juga. Dan ketika Yesus dilahirkan di Surabaya, maka apa yang terjadi? Kita dengarkan. Yesus lahir di Surabaya. Jikalau Kristus Yesus lahirnya bukan di Bethlehem, Jikalau Kristus Yesus lahirnya sekarang di Surabaya, masihkah malaikat menanggung, masihkah Majus mencari? Herodes siapa takut diganti? mampukah lingkungan kita menerimanya? mampukah kenyamanan kita masih bermakna? Apakah yang akan kita persembahkan? Kesejukan dalam maraknya kota. Apa jawab kita semua? Apa jawab kita semua? Oh, jikalau Kristus Yesus lahirnya bukan di Bethlehem, Jikalau Kristus Yesus lahirnya sekarang di Surabaya, Masihkah malaikat menanggung, masihkah Majus mencari? Herodes siapa takut diganti? mampukah lingkungan kita menerimanya? mampukah kenyamanan kita masih bermakna? Apakah yang akan kita persembahkan? Kesejukan dalam maraknya kota. Apa jawab kita semua? Apa jawab kita semua? Apa jawab kita semua? Apa jawab kita semua? Saya kalau mendengar lagu ini,
sang penulis lagu, ini Om Nyok dan Pak Paul atau Om Nyok sendirian ini yang nulis? Ini dengan Pak Paul. Dengan Pak Paul ya. Om Nyok dan Pak Paul itu sedang memposisikan diri seperti Yohanes Pembaptis ini. Ketika Yesus itu hendak berkarya, Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya, setiap bukit harus diratakan, setiap lembah harus ditimbun. Lagu ini di dalamnya terdapat sebuah pertanyaan retoris yang sangat fundamental. Apakah lingkungan kita sudah kondusif untuk menerima lahirnya Yesus? Bukan hanya kondusif untuk menerima gereja. Karena orang Kristen itu biasanya paling ribut kalau gereja ditentang. Bukan hanya ramah terhadap institusi Kristen. Tetapi sudahkah Surabaya atau lingkungan kita dimanapun kita berada, itu menjadi kondusif bagi lahirnya pengorbanan, kerendahan hati, cinta kasih, kesederhanaan, ketulusan, dan pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang mendalam. Dan sekarang ini saya juga ingin tanya nih ke Sonak Sapora. Dari tadi kan ngomongnya serius terus tuh, yang teologis terus. Saya lihat-lihat ini konon kabarnya, betul enggak ya? Sonak Sapora kan sudah berdiri sejak tahun 74-an ya, betul ya Pak Nono? 74. Selain karya-karya Om Nyok yang terus dimainkan menjadi sebuah karya yang abadi, di Sonak Sapora ini ada nggak entah benda atau sesuatu yang sudah ikut Sonak Sapora sejak tahun 74 itu ada nggak? Apa? Mungkin gitarnya fan ini atau bassnya Pak Eno. Baru ini. Oh baru ya. Baru ya. Atau wah ini kalau mic-nya nih pasti baru. Apa ini Pak Nono yang Ya, Pak. benda lama? Sepatu. Sepatu. Justru orangnya, Pak. Orangnya ya. Orangnya ini saya yang paling tua. Oh, oke. Iya, Pak Nono yang paling tua. Pak Nono kan main drum. Drumnya ini sudah Pak Nono mainkan sejak tahun berapa, Pak? Iya. Ini drumnya Sonak Sapora yang pertama kali kita punya sebetulnya. Lu. Jadi drum ini dibeli tahun 75, Pak. Wow, ya. Iya. Jadi harganya berapa harganya? Waduh, lu udah lupa sih harganya. Sudah lupa. Pasti dulu mahal sekali. Ini drum ini drum Iya. mahal. Cuma yang menarik sekali, drum ini walaupun dibeli tahun 75 ya, jadi umurnya luwih tuwek saka aku iki. Iya. Kalau 75 ini berarti drum ini sudah berkali-kali direkondisi ya. Baru sekali nih saya rekondisi, Pak. Barusan direkondisi, saya perbaiki, saya lapisi lagi. Jadi ya seperti inilah. Ya, kalau nggak salah drum ini pernah ada di studionya Om Nyok juga ya? Iya, ya, cukup lama di sana. Iya, wah ini drum ini menjadi sebuah saksi kesetiaan dan konsistensi dan direkondisi bisa jadi bagus gini ya. Semua membran-membrannya pasti diganti. Ini baru, semua headnya baru, Pak. Headnya baru. Tapi semuanya hardware-nya semua itu orisinal, punya primer, Pak. Primer ya. Oke. Dan karena yang main Pak Nono ya tetap enak ya. Coba kalau yang main saya gelodakan. Saya jadi nafsir lagi nih, kan pendeta senengannya nafsir. Kira-kira kehidupan kita manusia juga begitu. Kita yang lama dibaharui kembali oleh Tuhan dalam kuasa Natal. Dan kehidupan kita yang lama di dalam pembaharuan itu tetap menjadi hidup yang indah karena man behind the drum. Ya, kalau kita ini drumnya, orang yang memainkannya itu adalah Allah sendiri, Roh Kudus, sang sumber kebenaran, sang sumber iman,
sang sumber penghiburan, sang sumber hikmat, sang sumber kreativitas, sehingga kehidupan kita itu indah. Memainkan sebuah dentuman, irama yang indah. Yang seringkali jadi persoalan adalah di masa Natal, orang hanya sibuk pada memoles dirinya, tetapi tidak menyerahkan diri kepada Allah untuk Allah memainkan kehidupannya. Makanya seperti saya sebut tadi, walaupun drum ini direkondisi, kalau yang main saya, ya jadi ketahuan drum tahun 75. Tapi karena yang main Pak Nono, itu drum ini keren banget. Masih bisa ngimbangi. Kalau gitar ini tahun berapa ini, Ben? Warisan apa beli sendiri nih? Oh, beli sendiri. Iya. 2008 paling. 2008. Keren ya. Jadi gitarisnya juga handal banget, Sonak Sapora. Saya pemain gitar, tapi kalau saya lihat fan-fan ini saya rasanya pengen pensiun main gitar. Malu saya. Bassnya Pak Enok tahun berapa Pak Enok? Ini baru ini. Baru ini. 2000 Baru. lebih 2014. 2014 ya. Punya cerita enggak pernah punya cerita konyol enggak dengan bass ini? Atau bass ini selalu ada di dalam studio aja? Iya. Iya, ada studio aja. Selalu di dalam studio ya. Jadi kalau kehidupan kita tuh cuma di dalam rumah terus, di masa pandemi mengurung diri terus, kita ya mungkin akan bisa tetap awet ya. Tapi kadang-kadang hidup itu butuh cerita konyol. Dan Pak Henok punya bass sendiri ya di rumah ya? Punya. Sejak tahun berapa Pak? Ada yang 2004, ada yang 2015. Dua ya bassnya? Ada 2. Buat saya satu boleh? Maunya ya. Nggak mungkin dikasih ya. Karena itu adalah sebuah cerita hidup. Lalu Khotim, mainnya kok bisa enak, bisa kawin sama fan-fan gini, memang sudah ngeband berapa lama sama fan-fan? Saya nggak pernah kawin, Pak. Duda. Iya. Iya. Iso blendingnya itu kok bisa enak gini ini gimana ya? Pakai apa? Semua improvisasi ada notasinya atau berdasarkan pengertian janjian gitu aja? Janjian aja ya. Ya. Sobat Sonak Sapora kalau tadi memperhatikan ya singkup-singkupnya Sonak Sapora ini luar biasa ini. Saya bukan seorang penyuka dan penikmat jazz, tapi kalau saya ngikuti Sonak Sapora ini jazznya itu seperti saya berjumpa dengan Om Nyok yang lukisannya itu karakternya itu unik. Jadi ini Sonak Sapora alirannya apa tuh? Jazz ya? Atau apa? Atau campur-campur? Iya. Sak senengnya. Saya senengnya. Iya, makanya ini sudah menjadi model yang sangat berkarakter. Terus vokalis-vokalisnya dari dulu memang selalu 3 orang, Trinity atau memang bagaimana sih? Dari dulu pertama kali itu Ibu Paulina ini orang pertama penyanyi solo. Iya. Tahun berapa itu? Oh, nggak usah disebut tahunnya, nanti kelihatan itu. Emang sengaja itu, Pak. Iya, tapi yang jelas lebih tua dari drumnya tadi. Iya. Terus? Terus saya masuk waktu saya masih SMA diajak Papa untuk pelayanan. Lalu Waktu itu suruh apa sih? berapa ya? Suruh nyanyi. Oh, tak pikir suruh ngangkat saksofonnya Pak. Sebagian. Iya, hiburannya, upahnya suruh nyanyi ya. Kerjaan utamanya angkat-angkat saksofon. Lalu Dharma masuk. Iya, Dharma ini juga karakter suaranya keren banget. Seneng saya, luar biasa. Iya. Dan
grup ini pernah nggak terpikir, pernah ada satu momen di mana semangatnya turun, lalu vakum, terus buyar gitu, pernah nggak? Buyar mungkin enggak ya? Kalau buyar enggak? Nah, Kalau turun vakum, iya. turun iya. berapa lama vakumnya? Terutama pas pandemi kemarin berasa gitu. Sebelum pandemi? Pernah juga, pernah itu. Kita vakum itu sekitar 2 tahun mungkin ya. Kita tidak melayani itu. Tapi sehari-hari semua personilnya nggak ada masalah gegeran gitu, enggak ya? Oh, ada. Kita punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi wah, sulit ketemu gitu ya. Pernah. Karena kalau band-band yang populer itu kan pecahnya kan karena ada yang solo karir, ada yang nggak cocok. Itu Sonak Saphora nggak pernah ya? Rukun selalu ya? Rukun selalu. Rukun selalu makan bersama-sama. Rukun karena makan. Iya. Bayangkan Sobat Sonak Saphora, ini band sejak tahun 74. Vakumnya bisa dihitung dengan jari, cuma 2 tahun lagi vakumnya. Kira-kira apa yang membuat Sonak Saphora itu punya semangat yang luar biasa? Apa spirit apa yang membuat betah dan tetap bisa bertahan, tetap punya semangat berkreasi, apa ya? Spirit selalu setia melayani. Satu. Kedua, makan sama-sama. Karena kalau pukul-pukul selalu makan. Duh, kalau iya. Iya. Berarti pertama melayani, yang kedua makan ya. Tapi jangan diremehkan loh makan itu, karena makan itu sebuah aktivitas sakral. Ya, jadi aktivitas sakral apa yang paling sering kita lakukan setiap hari adalah makan. Kenapa sakral? Karena ketika kita makan, kita itu hidup dan apa yang kita makan itu mati. Jadi kalau tadi siang misalnya istri saya masak ayam, saya hidup, ayamnya mati. Dan bukan hanya ayam mati, tetapi di balik itu saya berhutang pada semesta dan sesama. Bayangkan kalau kita sambil makan punya penghayatan bahwa kehidupan kita itu ditopang oleh kematian ciptaan yang lain. Bukankah kita masuk di dalam sebuah momen sakral? Dan itu dilakukan dengan penuh syukur. Dan sakralitas yang penuh kegembiraan itu akan punya nilai tersendiri. Jadi saya tadi sempat ikut makan bersama dengan Sonak Saphora, seneng rasanya memang ya. Jadi ya sering-sering lah dia. Seru ya Pak? Iya, seru. Jadi barangkali kalau para sobat Sonak Saphora yang di rumah pengen juga bergabung dalam ini, boleh ya makan-makan, tapi harus bawa makanan sendiri. Iya. Itu kan semangatnya perjamuan agape kan, kalau di Jemaat Korintus itu. Ya, dan kita nggak terasa sudah 1 jam atau belum ini ya, nggak terasa sudah mau 1 jam akan masuk di lagu Pamungkas. Dan lagu Pamungkas itu biasanya menjadi lagu yang memberi pesan kepada kita. Kalau tadi Yesus adalah divine co-sufferer yang terlahir memiskinkan diri untuk menjadi sahabat kita semua yang miskin. Yesus lahir di Surabaya dan kita harus mengkondisikannya. Lagu yang terakhir ini adalah Aku lahir dalam kelahirannya. Saya tidak yakin Om Nyok pernah membaca tulisannya Master Eckhart, seorang mistikus, teolog dan mistikus, yang pernah berkata bahwa Tuhan itu harus terus kita lahirkan. Dan kalau memang Om Nyok itu belum pernah membaca itu, dan kemudian beliau, ini diciptakan Om Nyok sendiri ya Cik, diciptakan Om Nyok sendiri, beliau merumuskan aku lahir dalam kelahirannya. Ini menunjukkan bukan hanya aliran teologi sosial,
Tetapi seorang Abdi Widyadi itu adalah seorang mistikus. Dia adalah seorang yang menekankan keintiman dengan Tuhan secara mendalam dan melahirkan Kristus di dalam kehidupan kita sekarang adalah melahirkan cinta kasih, solidaritas, pengampunan, persahabatan, dan kalau proses inkarnasi Allah yang abstrak itu nyata dalam Yesus, pada hari ini, inkarnasi kelahiran Yesus pada Natal kali ini di dalam kehidupan kita, itu nyata dalam segala perbuatan kita. Yang mati jadi hidup, yang tiada menjadi ada. Kita semua ketika bermakna dan berfungsi bagi sesama, di sanalah kita melahirkan Allah dalam Kristus. Aku lahir dalam kelahirannya. Saat Kristus lahir, aku lahir dalam kelahirannya. Saat Kristus lahir, aku hidup dalam kehidupannya. Aku yang mati jadi hidup. Aku yang tiada menjadi ada. Aku menjadi bermakna, aku berfungsi bagi sesama. Kristus lahir miskin, kemiskinannya kehidupanku. Kristus lahir hina, kehinaannya mahkotaku. Aku lahir dalam kelahirannya. Aku lahir dalam kelahirannya. Oh ya, oh ya, oh ya. Aku hidup dalam kehidupannya. Aku hidup dalam kehidupannya. Oh ya, oh ya, oh ya. Ya, dengan lagu terakhir Aku Lahir Dalam Kelahirannya, 1 jam sudah kita bersama Sonak Sakora. Selamat Natal dan jadilah senantiasa insan yang melahirkan Allah dalam kehidupanmu. Pikirkan apa yang Kristus pikirkan. Lihatlah sebagaimana Allah melihat kehidupan dan lakukanlah apa yang Tuhan kerjakan. Dengan itulah Natal akan menjadi relevan, terutama di tengah-tengah dunia yang penuh kemelut dan kegelisahan. Salam dari kami semua, Sonak Sakora dan saya Pendeta Adri Purnawan. Selamat Natal. Selamat Natal.
bermakna, aku berfungsi bagi sesama. Kristus lahir miskin, kemiskinannya kehidupanku. Kristus lahir hina, kehinaannya mahkotaku.